Baik Pak Niko, selamat berjumpa kembali di pendampingan individu kedua. Gimana kabarnya Pak Niko? Alhamdulillah Sehat ya. Nampak dari penampilan yang sudah lain juga menggunakan seragam juga. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan bahwa pendampingan kedua ini kita tentu mempunyai tema dan fokusnya ya. Iya Pak. Yang pertama itu tema kita adalah tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran kan begitu. Yang selanjutnya yaitu tentang refleksi lingkungan belajar yang ada di sekitaran sekolah. Yang kedua, diskusi tentang perubahan diri setelah Pak Niko yang beberapa hari terakhir ini kurang lebih 2 bulan sudah mempelajari modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3. Yang selanjutnya juga fokus kita pada pendampingan ini yaitu tentang rencana untuk merintis komunitas praktisi yang ada di sekolah. Nah, itu berdasarkan hasil pemetaan waktu kita lokakarya pertama sebulan yang lalu kan begitu. Nah, yang selanjutnya baru kita akan mengkomunikasikan tentang visi dan prakarsa perubahan pada kepala sekolah, warga sekolah, nanti kan seperti itu dengan kita yang membantu atau menjadi moderasinya. Nah, sampai saat ini telah yang sudah saya sampaikan, kira-kira Pak Niko sudah paham dan siap kita untuk melaksanakan itu? Insya Allah siap Pak. Ya, kalau begitu baik. Kalau memang sudah siap, kita langsung saja masuk kepada wawancara kita. Siap. Kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP N64 Bengkulu Utara atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Syaiful Anwar SPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak, yang saya hormati Bapak Win Armiadi Aramiko SPD selaku calon guru penggerak, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara pendampingan kedua diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati dan menjalankan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita bisa bersanding dengan beliau di surga. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita mengucapkan basmalah bersama-sama, acara kita ini dari awal hingga akhir nanti bisa berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan masuki acara yang kedua. Acara berikutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 64 Bengkulu Utara. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Rosmawati MPDI. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Syaiful Anwar, pendamping pengajar praktik, Bapak Niko selaku guru penggerak, Bapak Ibu guru peserta diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Alhamdulillah, kita bersyukur di SMP kita sudah ada 2 guru penggerak, insya Allah, yang sudah Pak Hendri, yang kedua Pak Niko. Mudah-mudahan ke depan sekolah selalu mendukung dan mendorong, mensupport kawan-kawan guru-guru
agar bersemangat ikut program guru penggerak. Dan sekarang sudah angkatan 8 berjalan angkatan 9 dan 10. Hari ini mulai wawancara angkatan 8 dan simulasi mengajar angkatan 9. Kepada guru-guru, jika ada kesempatan terbuka untuk angkatan 9-10, diharapkan guru-guru bisa bersemangat ikut program guru penggerak ini. Karena kelebihan dari guru penggerak ini banyak sekali, keuntungannya untuk kita di masa yang akan datang. Kami dari pihak sekolah mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Miko, mensupport Pak Miko tetap semangat. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan kegiatan ini berkah membawa manfaat. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rusmawati atas sambutan yang telah disampaikan. Acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak oleh Bapak Saiful Anwar SPD selaku pengajar praktik kepada Bapak Disi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi ya, masih pagi ya. Selamat siang menjelang siang. Selamat siang menjelang siang ya. Selamat siang menjelang tengah hari kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 64 Bengkulu Utara, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, guru SMP Negeri 64 Bengkulu Utara, dan yang paling saya banggakan Bapak Win Armiadi Aramiko SPD, yang dalam hal ini adalah CGP, calon guru penggerak angkatan ke-7. Marilah Bapak dan Ibu semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita semua tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dengan tujuan untuk berdiskusi. Adapun selawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam yang non IT mungkin ya, lebih tepat ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Win Armiadi, di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwa selaku PP atau pengajar praktik atas nama Saiful Anwar, kebetulan saya bertugas di SD Negeri 066 Bengkulu Utara, tepatnya di Kecamatan Putri Hijau, desanya Kota Banu, lebih dekat dengan Simpang Patung Gajah. Nah, jika Bapak Ibu nanti ada rawon atau berjalan ke sana, monggo silakan mampir ke sekolah saya untuk melihat-lihat. Adapun tujuan daripada pertemuan kita pada hari ini yaitu diskusi tentang visi, paradigma, perubahan, prakarsa, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu saya sampaikan di sini Bapak dan Ibu semuanya. Tujuan diskusi pada hari ini adalah bagaimana seorang Win Armiadi Aramiko sebagai salah satu calon guru penggerak di sekolah kita ini menyampaikan pandangan atau visi pribadinya sebagai CGP. Nah, ini nanti akan disampaikan kepada kita semua, Bapak dan Ibu, selaku stakeholder yang ada di sekolah ini, pemangku atau pelaku pendidikan, itu juga ikut merancang dan ikut merefleksi terhadap semua yang ada di sekolah kita sekarang atau bahkan bisa sebelumnya. Nah, itu semua nanti akan direfleksi berdasarkan kegiatan diskusi kita ini.
Dan perlu kita ketahui, Bapak Ibu ketahui bersama, bukan perlu ya, maksudnya dipahami secara bersama bahwa Bapak Win Armeyadi Aramiko ini, yang kita kenal dengan Pak Miko ini, bukanlah seseorang yang super pintar. Jadi artinya kita diskusi ini posisinya sama, kita sama-sama belajar. Jadi jangan nanti beranggapan bahwa CGP karena dia CGP, karena kita bukan, dianggap dia lebih super atau lain sebagainya. Tidak. Inilah proses yang dilakukan oleh Pak Miko dalam mengikuti program Guru Penggerak. Salah satunya, dia sudah merefleksi diri berdasarkan hasil pembelajaran selama ini, dan muncullah visi untuk sekolah ini yang lebih mengedepankan kepada keberpihakan itu terhadap siswa atau murid. Nah, nanti akan disampaikan. Nah, inilah nanti yang akan kita diskusi. Maka dari itu saya berharap ya, selaku PP, pengajar praktik atau pendampingnya Pak Miko, kepada kita semua yang ada di sini, karena kita semua termasuk pelaku langsung di sekolah ini, ikut berperan serta dan peran aktif dalam memprakarsai visi, baik itu juga merefleksi visi yang sudah ada selama ini. Tujuannya apa? Bukan untuk merubah, ya Bapak dan Ibu, bukan untuk merubah, tapi untuk merefleksi dan untuk merencanakan ke depannya seperti apa. Ya, nah itu, jadi jangan sampai salah pemahaman, wah gara-gara ada CGP, kepala sekolah lokal ini tersingkirkan. Tidak seperti itu. Ini hanya visi sebagai seorang CGP untuk di masa yang akan datang. Maka dari itu sekali lagi saya ulangi, mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk antusiasme di dalam memprakarsai visi dari seorang calon guru penggerak, dalam hal ini atas nama Bapak Miko. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Prakata. Nanti forum diskusi langsung akan saya serahkan kepada Bapak Miko untuk memimpin diskusi ini seperti apa, sehingga nanti bisa menghasilkan sesuai yang diharapkan. Mungkin itu Bapak dan Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan, dan dalam hal ini langsung saja kegiatan diskusi ini secara resmi saya buka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful Anwar yang telah memberikan kata sambutan. Acara berikutnya adalah penyampaian materi sekaligus forum diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Kepada Bapak Win Armeyadi Aramiko disilakan. Kepala Sekolah SMP Negeri 64 Bengkulu Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Rosmawati MPDI. Yang kami hormati pengajar praktik Bapak Saiful Anwar SPD, yang alhamdulillah telah hadir bersama kita di dalam forum diskusi pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir di ruangan ini memenuhi undangan kami dalam rangka yaitu untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka yaitu pendampingan kedua diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat beserta salam tak bosan-bosan kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sebelum saya memaparkan visi sekolah yang sudah ada baiknya saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman pembelajaran saya selama mengikuti
calon guru penggerak, yaitu dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Yang pertama yaitu filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan dari Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau off-finding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki murid atau peserta didik kita agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya Bapak Ibu, apa peran guru penggerak? Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Maksudnya di sini adalah sambil menginternalisasikan nilai-nilai guru penggerak akan meresonansikan semangat-semangat antusiasme yang dirasakan oleh mereka yang berinteraksi dalam lingkaran pengaruh sang guru penggerak, baik di sekolah, di kelas maupun di lingkungan masyarakat. Artinya Bapak Ibu, kami calon guru penggerak di kemudian hari diharapkan dapat menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah untuk saling berkolaborasi, saling bersinergi untuk membangun pendidikan khususnya di SMPN 64 Bengkulu Utara. Selanjutnya, peran guru penggerak yang kedua adalah menjadi coaching atau pendamping bagi rekan sejawat ataupun Bapak Ibu Dewan Guru di sekolah ini. Selanjutnya adalah mendorong kolaborasi. Artinya apa? Peran guru penggerak tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi di antara kita. Jadi itu harapannya. Selanjutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak diharapkan mengambil peran untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk itu, guru penggerak perlu memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri, serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolahnya, seperti kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Itu maksud dari peran seorang guru penggerak. Selanjutnya, yaitu visi guru penggerak. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan seperti seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai garis finish, maka ia butuh peralatan yang mendukung selama berlatih seperti alat olahraga. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut dengan inquiry apresiatif atau yang dikenal dengan IA, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang terakhir yaitu tentang budaya positif. Ini beberapa waktu yang lalu sudah kita paparkan bersama-sama tentang budaya positif, apa saja yang harus kita terapkan di sekolah. Tahapan-tahapan yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian 5 posisi kontrol, selanjutnya yaitu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan yang terakhir adalah penerapan restitusi atau segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, di sini
ada kalimat rumpang, yang dimana kalimat rumpang ini adalah harapan kita bersama, harapan Bapak Ibu terhadap murid kita, kira-kira mau dimanakan, seperti apa. Sebagai contoh, kalimat rumpangnya adalah cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya sudah ada lembar. Kami minta kesediaannya Bapak Ibu untuk dapat mengisi ataupun kita sekaligus membahasnya bersama untuk melengkapi kalimat rumpang yang ada di depan ini. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya nanti adalah untuk kita samakan, kita lihat dengan visi sekolah kita, apakah sudah sesuai dengan paradigma kita tentang visi sekolah. Selanjutnya saya bagikan terlebih dahulu. Kami mohon kesediaannya nanti Bapak Ibu untuk dapat mengisi kalimat rumpang. Kemudian di sini juga ada bagaimana panduan mengisi kalimat rumpang tersebut berdasarkan kondisi lingkungan sekolah kita, yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kira bisa, bukan bisa dipahami, kira-kira ada pertanyaan ataupun masih ada kebingungan di dalam mengisi kalimat rumpang? Ini cita-cita Bu, harapan kita terhadap murid itu seperti apa sih yang kita impikan? Apakah murid yang memiliki karakter ataupun karakter iman yang luar biasa misalnya? Ini berdasarkan dari apa yang Ibu rasakan, Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu alami terhadap bagaimana Bapak Ibu? Belum. Satu lagi Om. Oh, satu lagi. Ya. 1 menit lagi waktunya. 1 menit. Benar-benar kalimat Pak Endri, kalimat itu bahasa Indonesia apa?
kalimat yang Tadi coba saya jawab. Kalau belum kalimatnya belum lengkap, belum lengkapi. Berarti jawaban ini berhak kita untuk betul semua. Betul semua ya. Benar sekali Ibu. Kita yang lengkapi. Iya. Ya kita melengkapi. Kalimat tidak jelas. Hah? Tapi disinilah serunya Ibu, karena kalimat itu masih sangat minim. Olahraga juga. Baiklah Bapak Ibu, karena kebetulan Ibu Wakil Kepala Sekolah kita dalam hal ini Ibu Rosmawati sudah selesai dalam mengisi atau melanjutkan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Sambil kita mendengarkan bersama, dan nanti diharapkan dari hasil diskusi ini berkaitan dengan kalimat-kalimat rumpang yang Bapak Ibu lengkapi, disinilah kita nanti apakah visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan harapan berdasarkan apa yang Ibu harapkan tersebut. Kepada Ibu Rosmawati mungkin bisa untuk memulainya. Izin Pak Saiful. Baik. Bapak Ibu, pertama tadi lihat kalimat ini bingung. Setelah dipikir-pikir dan dipikir-pikir, ternyata apapun isinya pasti betul. Karena kalimat ini namanya kalimat rumpang dan kita yang melengkapi sesuai dengan panduan. Nah, di bawah ada panduan mengisi kalimat rumpang berdasarkan kondisi lingkungan sekolah kita. Nah, tadi Pak Niko sudah ada visi dan misi tadi ya. Nah, yuk, soal nomor 1. Kita memimpikan murid yang bertakwa, berakhlak, berguna, terampil. Nah, ini punya Ibu ini. Nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang bisa dididik untuk lebih baik. 3. Di sekolah kita mengutamakan iman dan akhlak. Karena kalau sudah beriman pasti dia belajar. Dan akhlak itu adalah modal utama. Ada yang sama nggak kira-kira? Oke. 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu sebagian dari iman. Kan kembali ke profil tadi, beriman dan bertakwa. 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi yang terbaik. 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita yang terbaik adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu Ros yang sudah membacakan kalimat rumpang berdasarkan naluri ya Bu ya. Oke. Oh ya, kami minta secara bergantian supaya nanti pasti apa ada perbedaannya Bu ya. Kalau ada perbedaannya nanti baru kita samakan persepsinya. Kalau sama, kalau tetap dibaca ya. Oke, nanti secara bergantian saja. Pelan-pelan sambil saya. Masya Allah. Baik, untuk langsung saja untuk mengisi dari pertanyaan ini.
Jika kurang ataupun melenceng ya mohon harap dimaklumi, ini rupa ya. Oke, baik, nomor 1 kita menampilkan murid ya, memimpikan murid yang kalau untuk saya pintar dan berakhlak baik. Nah ini jadi pintar tetapi harus berakhlak baik. Kalau nggak berakhlak percuma. Nah, itu. Nomor 2, kita percaya bahwa murid akan kita percaya bahwa murid adalah manusia yang akan dididik sesuai dengan profil Pancasila. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, kalau punya saya, belajar jujur dan sopan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa semua murid banyak mempunyai keberagaman. Keberagaman. 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik ke arah yang lebih baik. Keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa di sekolah kita terdapat banyak keberagaman suku dan ras atau agama. Tuh. Baik, langsung saja Pak. Saya akan mengisi. Kami Samo ini wakil Samo aja lah. Samo kami. Yang pertama, Tidak join tapi itu. kita memimpikan murid yang disiplin dan mandiri. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah jawaban saya individu yang akan mencapai masa depan. Di sekolah kita mengutamakan belajar kreatif dan berakhlak mulia. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa semua murid berlatar belakang yang berbeda. Kita warga sekolah, nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membuat perubahan menjadi mandiri. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kreativitas sangat perlu untuk kemampuan diri. Terima kasih. Yang pertama, kita memimpikan murid yang cerdas, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepedulian dan saling menghargai. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki keberagaman dan latar dalam diri dan dalam lingkungan sosial dan budaya. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu berkolaborasi untuk mewujudkan sebuah perubahan. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa inovasi dan kreativitas perlu untuk kemampuan diri dan kelompok. Terima kasih. Nih, tidak berkawan bapak-bapak. Kawan kami. Terima kasih. Baik, langsung saja ini untuk giliran saya ini. Ya, giliran saya. Yang nomor 1, kalimat keempat, kita memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Ini Pak Edi untuk saya tadi.
kita memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Kemudian yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah ibarat kertas yang masih kosong, yang bisa dibentuk apapun, sehingga yakin bisa ada perubahan yang lebih baik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebersamaan dan gotong royong. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa banyak keberagaman dan suku bangsa. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk membuat sekolah yang lebih baik. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memajukan sekolah untuk yang lebih baik perlu adanya kreativitas kritis demi sekolah yang maju. Terima kasih. Bismillah, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, nomor 1, kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, cerdas, serta mampu berpikir kritis. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang pada dasarnya sudah berkarakter. Tetapi kita sebagai pendidik perlu mengarahkan dan menggali dan membimbing anak-anak untuk lebih mengenali dirinya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan berakhlak mulia dan kedisiplinan dan gotong royong. Itu yang paling kita utamakan. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebenarnya mereka itu datang ke sekolah ini untuk dididik menjadi siswa yang kompeten di dalam bidangnya, kemudian juga berakhlak mulia. Diarahkan untuk ke arah itu, mereka sadar. Kemudian kita perlu membimbing ke arah yang kita impikan itu. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal. Kita secara bersama-sama yakin dan mampu untuk mengembangkan potensi murid secara optimal. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan siswa yang berkompeten dan berkarakter tersebut perlu kerjasama antara dewan guru, siswa, orang tua, serta lingkungan. Itu saja, terima kasih. Silakan Esti. Terima kasih. Langsung saja, kita memimpikan murid yang soleh-soleha, berakhlak mulia dan mandiri. Kita percaya bahwa murid adalah pada dasarnya anak yang berkarakter. Yang selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan iman dan takwa, kedisiplinan dan gotong royong. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkompeten dan berakhlak. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan murid yang berakhlak dan berkompeten perlu adanya lingkungan belajar yang kondusif. Terima kasih. Kalau misalnya sendiri sendiri kami bekerja kelompok. Kolaborasi ya? Iya, kolaborasi. Yang pertama, kita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sumber daya manusia yang punya potensi jika mereka ingin menggalinya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan siswa yang berkarakter seperti sopan, santun, jujur, disiplin, toleransi, kerjasama.
4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kewajiban utamanya adalah belajar. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan kualitas pendidikan. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan siswa yang mempunyai profil belajar Pancasila perlu usaha dan kerjasama dari semua warga sekolah. Terima kasih, itu dari kami berempat. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi kan kita sudah mengisi kalimat-kalimat rumah. Sekarang kita coba lihat visi sekolah kita. Ya, gimana Pak? Oke, baik. Baiklah Bapak Ibu. Jadi sebelum ke sana kita samakan dulu menjadi satu kesatuan untuk supaya nanti keluar dari sini hasilnya sama gitu. Persepsinya sama ya Bu ya. Baiklah Bapak Ibu. Tadi yang pertama, kalimat rumpang yang pertama yaitu kita memimpikan murid yang titik-titik. Tadi sudah beragam jawaban, semuanya benar, tidak ada yang salah Ibu ya. Cuma untuk di sini perlu adanya penguatan supaya nanti terlihat visi sekolah kita sudah sesuai atau belum. Jadi di sini menurut Bapak Ibu ini, sudah. Lalu dibuat menjadi satu kalimat. Oh gitu. Berakhlak ya. Jadi intinya di poin 1 ini kita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Atau bagaimana Bapak Ibu? Ada ya, ada cerdas. Yang kedua semua tadi berakhlak mulia. Tapi berakhlak mulia saja kalau bodoh tidak laku. Maka dia harus cerdas. Berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri. Apa lagi tadi yang lain? Oh, bernalar kritis. Tapi cerdas itu sudah mewakili, Sis. Cerdas itu sudah mewakili. Apa? Kalau berimannya enggak, Ma. Enggak beriman dulu, Ma. Oh ya, menurut saya beriman betul-betul beriman, bertakwa. Jadi beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil. Berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri. Apalagi ada lagi? Cukup tadi ya? Oke, sudah terwakili Ibu? Oke. Yang kedua,
Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Tadi banyak yang sudah menjawab, ada yang manusia yang akan didik sesuai pelajar Pancasila. Itu dari Pak Dedi, kemudian dari Pak Dwi tadi, individu yang akan mencapai cita-cita masa depan ya, Pak Dwi ya. Ada dari Pak Henry tadi, memiliki baiklah Bapak Ibu, terima kasih tadi sudah membacakan satu persatu kalimat rumpangnya. Jadi di sini saya bukan berarti benar apa yang sudah saya buat ini. Jadi karena tadi kan sudah bermacam-macam dari kalimat rumpang tadi, sudah intinya adalah pada mengarah visi sekolah kita. Ya, cuman di sini saya berusaha menyimpulkan. Mohon juga nanti masukan, kritik dan sarannya untuk apa? Untuk membangun sekolah kita bersama, ya Bu ya. Jadi di sini dari hasil diskusi kita tadi, yaitu berkaitan dengan kalimat-kalimat rumpang, dapat saya tarik kesimpulan, visinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu yang dapat saya tarik kesimpulannya. Jadi sekarang saya minta masukan dan pendapat dari Bapak Ibu peserta diskusi. Kira-kira apa yang sudah saya buat ini sudah sesuai atau belum? Atau perlu ada di garis bawahi yang perlu kita perbaiki? Pak Henry. Ya. Baiklah Pak Henry, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Niko. Mohon izin Bapak PP dan Ibu Wakil Kepala Sekolah berkaitan dengan visi. Ini sebenarnya perjalanan menentukan visi ini yang dilakukan oleh Pak Miko ini sudah sangat panjang. Dimulai dari awal itu jelas sudah bagja ya Pak Miko ya, sudah ada pendekatan bagja, udah itu ada tahapan yang namanya inquiry apresiatif, yang tentunya visi ini diambil berdasarkan beberapa pengamatan ya Pak Miko ya. Dan di sini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan visi ya, karena visi ini setiap sekolah itu kan berbeda-beda tergantung dengan lingkungan dari sekolah itu sendiri, disesuaikan. Jika kita lihat yang dibuat oleh Pak Miko tadi itu sudah sangat lengkap semua ya, profil pelajar Pancasila dari 1 sampai 6 itu semuanya ada di situ. Mungkin apa namanya, redaksinya saja, redaksinya itu perlu ditambahkan karena ini saya juga masih apa namanya ya, kebingungan. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Bapak PP atau Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru yang lain berkaitan dengan memasukkan 6 profil pelajar Pancasila itu ya, karena itu semuanya ya Pak Miko ya, dari visi Pak Miko itu semuanya bahasa dalam profil pelajar Pancasila, ada beriman, mandiri, bernalar kreatif dan sebagainya. Apa tidak apa namanya sebaiknya redaksinya itu berkaitan dengan implementasi atau visi dari kita itu sendiri. Artinya jika kita lihat di sekolah kita ini apa namanya beriman, nah beriman itu misalnya bisa dibuat seperti yang sudah kita pernah buat menjadi jargon ya Bu ya, tapi didefinisikan dengan misi yang akan dibuat nantinya. Artinya visi itu kalau menurut saya ada baiknya redaksinya untuk diperbaiki supaya tercipta sebuah kalimat yang memicu semangat kita ketika kita membaca visi itu sendiri.
artinya beriman. Nah itu kita ingin mewujudkan murid yang beriman, murid yang cerdas, murid yang kreatif. Untuk apa misalnya kan? Atau untuk menghadapi tantangan global berkaitan dengan kepentingan global, atau kita ingin bergotong royong dan kreatif inovatif seperti itu. Saya rasa itu redaksinya mungkin sedikit diperbaiki berkaitan dengan visi pribadi Pak Miko. Artinya kan kalau visi pribadi itu kan visi dari dirinya ya Bu ya. Kalau visi sekolah itu nanti lain lagi. Apakah yang dibuat itu asli visi pribadi yang sekarang ditampilkan ini atau visi sekolah? Dan saya rasa untuk menciptakan visi yang baik itu tidak harus 6-6 yang masuk. Mungkin nanti bisa dikoreksi Bu ya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak pendamping dan Pak Miko serta teman-teman, menyambung yang dari Pak Hendri tadi, kita pahami dulu kan. Kalau visi yang diuraikan oleh Pak Miko tadi, kalimatnya tidak memenuhi syarat SPO, subjeknya siapa, predikatnya apa, langsung gulai ayam. Gulai ayam ini siapa yang buat dan untuk apa tidak ada. Langsung saja gulai ayam gitu Pak Miko. Jadi seperti yang disampaikan Pak Hendri tadi jelas. Kalau ini visi sekolah, maka di depannya subjeknya adalah SMP Negeri 64 Bengkulu Utara. Itu subjeknya. Kalau subjeknya pribadi sebagai guru penggerak, nah itu ada subjeknya, pelakunya ada. Kemudian predikatnya itu mewujudkan atau menciptakan. Nah, ini yang Pak Edi bilang tadi Pak Miko. Baru masuk ke objeknya ini. Nah ini kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia kita mesti lihat dulu yang namanya kalimat itu ada SPO lengkapnya kan. Tapi di sini tidak ada subjek, tidak ada predikat, langsung objek. Jadi tinggal dilengkapi subjeknya guru penggerak, predikatnya mewujudkan, atau dengan kalimat yang lain. Intinya kalimat itu harus komplit, gitu ya Pak ya. Jadi kalimat itu suatu yang apabila kita baca kita bisa menangkap. Kalau cuma ada kalimat gulai ayam, kita masih bertanya-tanya, ini gulai ayam ini apa ini? Nah, tapi kalau ada kalimatnya, ibu memasak gulai ayam. Nah, ini kan enak kita dengarnya kan Pak. Kalau cuma gulai ayam saja kurang pas, ya kan Pak Ibu? Oke baik, itu dari ibu. Yang lain silakan Bapak Ibu. Mungkin saya redaksi yang sudah saya rangkum ya, yang kira-kira bisa dijadikan visi. Ini belum pas, nanti bisa disempurnakan. Berkaitan dengan visi, berkaitan saya dulu ini ya, maksudnya kita sebagai guru bukan sekolah, mewujudkan murid yang cerdas, peduli dan berkarakter dalam melakukan pembelajaran yang inovatif, menyiapkan murid menghadapi tantangan global. Murid yang cerdas dan berkarakter dalam melakukan pembelajaran yang inovatif. Kita sebagai guru kan tentunya harus melakukan pembelajaran yang inovatif untuk menghadapi tantangan global. Sedikit lagi. Nah, itu visi itu saya buat berdasarkan apa yang saya tuliskan di kalimat rumpang tadi. Cuma tidak semuanya saya masukkan. Itu berdasarkan dengan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan ketika berada di dalam kelas atau sebagai guru. Ini visi sebagai guru penggerak, kan seperti itu. Nanti ada lagi visi untuk sekolah. Ini berbeda redaksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Ipul.
Ada yang Iya, jadi Bapak dan Ibu semuanya, seperti yang sudah disampaikan di awal, tidak ada yang salah di sini. Semua yang sudah disampaikan, ditulis atau diajukan, juga tidak ada jaminan kebenaran. Tapi yang pasti salah tidak. Itu yang pasti tidak salah. Jadi dalam hal merumuskan visi, baik itu visi pribadi ataupun visi guru penggerak atau lainnya, itu boleh-boleh saja menggunakan kalimat yang merangkum seluruh keinginan. Tetapi kalau boleh sedikit saya memberikan pandangan, profil pelajar Pancasila itu adalah acuan kita saat ini untuk merumuskan visi. Nah, sekiranya dapat dirangkum seluruh yang termaktub di dalam profil pelajar Pancasila, itu alangkah baiknya. Tetapi apabila kita ingin mengambil titik salah satu fokus di antara sekian itu, juga tidak masalah, tidak apa-apa. Kalau memang keadaan di lokasi atau di tempat kita tidak memungkinkan untuk contoh, ini misalnya di sekolah kita ini gurunya pada umumnya, tetapi kebanyakan ini di luar siswanya, kan tidak mungkin kita mau menekankan yang beriman tadi, nggak mampu kita. Nah, jangan dipaksain itu, kecuali kita mampu untuk merekrut. Kira-kira seperti itu pandangan dari Ibu. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan kita, tapi acuannya tidak boleh lari dari yang sudah diharapkan di dalam program kegiatan ini. Jadi kesimpulan kalimat pada kesempatan ini, yakin dan percayalah tidak ada yang salah. Jadi sah saja Pak Biko. Yang penting semuanya ini menerima, menyepakati itu saya katakan sudah benar. Nah, itu ya. Nah, mungkin itu pandangan untuk semua ya. Mohon maaf. Silakan lanjutkan. Terima kasih Ibu Rosmawati dan Pak Saiful. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah ada masukan dari Pak Hendri, ya, yaitu mewujudkan murid yang cerdas dan berkarakter dalam pembelajaran yang inovatif untuk menghadapi tantangan global. Sedangkan visi yang di sini yaitu terwujudnya sekolah yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi artinya ini kan belum deal, Bu. Belum apa, ini kan baru, saya juga masih dalam tahapan pembelajaran, yaitu masih mengambil dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Sebenarnya visi saya juga sudah ada, namun itu tadi, kalau saya, visi saya ini yaitu terwujudnya insan pembelajar yang cerdas dan berbudi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Komponennya itu, cuma karena kita tadi kan sudah diskusi bersama dalam melengkapi kalimat-kalimat rumpang tadi, dan dapat saya tarik kesimpulannya adalah ya ini visinya. Cuma memang dari tata bahasanya masih sangat keliru dalam menerapkannya. Jadi di sini di forum diskusi kita ini saya minta bantuan, itu mewujudkan sekolah yang bersih, empati, religius, integritas, mandiri, aktif, dan nasionalis atau beriman. Nah, jadi ini kan terwujudnya ya, oh gini ya. Jadi kira-kira enaknya yang ini apa yang mana ini Bapak Ibu? Enak semua. Enggak, maksudnya itu supaya lebih, kalau tadi kan seluruh komponen pelajar Pancasila kan saya masukkan semua. Kalau sedangkan yang di sini kan bukan ada yang kurang, cuma kita titik fokus kita berdasarkan keadaan sekolah kita. Nah itu, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya, ini kami ya sedikit untuk soal aja ya, karena berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani ya, pengalaman itu profil pelajar Pancasila itu memang tidak dimasukkan lagi
Jadi kata profil pelajar Pancasila itu sudah tidak dimasukkan lagi dan berkaitan dengan poin-poinnya, ya itu tercermin. Iya, tercermin. Artinya kita kan tahu kalau dalam 6 profil pelajar Pancasila itu ada mandiri, ada bernalar kritis, bersibinakan global. Itu tercermin dalam kegiatan apa di sekolah. Artinya itu yang dimasukkan dalam visi. Bukan semua redaksi yang ada di profil pelajar Pancasila ini yang dimasukkan. Itu kalau yang saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan itu. Jadi makanya muncullah akronim itu, akronim deriman itu. Artinya itu bukan tidak ada 5 profil pelajar Pancasila itu masuk semua. 6 profil itu masuk semua di dalam akronim itu. Mungkin itu masukan dari saya. Iya. Tapi kan kita ini kan berdiskusi, Iya. kan. Nanti ada penguatan juga dari pengajar. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada tambahan, Bu. Itulah tadi karena diskusi ini kan harus ada yang salahnya juga. Kalau benar semua nanti jadi nggak hidup. Saya artinya apa? Saya di sini kan betul kata Pak Saiful tadi bukan yang paling pintar. Jadi otomatis saya juga istilah itu ada jebakan Batman sebenarnya. Saya sendiri yang saya impikan berdasarkan pemikiran saya selama dalam proses pembelajaran, yaitu terwujudnya insan pembelajar yang cerdas dan berbudi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hanya itu. Kira-kira ini kalau kita sandingkan, ya kan Bapak Ibu ya, kita sandingkan dengan visi sekolah, apakah sesuai kira-kira yang saya buat ini? Nah, kalau tidak sesuai, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Dan jika ditambahkan, kita tambahkan bersama-sama. Artinya ini visi ini menjadi visi pribadi saya, ya Bu ya. Untuk apakah sudah sesuai belum dengan visi sekolah kita? Kira-kira seperti itu Pak Ibu, atau bagaimana Pak? Terbalik Pak? Terbalik, saya bilangnya terbalik itu begini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, baiklah di sini tadi sudah saya tulis, yaitu terwujudnya insan pembelajar yang cerdas dan berbudi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini inilah visi yang sudah saya buat. Menurut Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Jadi maksudnya di sini perlu penguatan. Saya membutuhkan penguatan di dalam visi saya ini untuk ya mungkin di kemudian hari bisa sebagai referensi untuk visi sekolah. Mungkin saya butuh masukannya dari Bapak Ibu atau Pak Henry. Baik Pak Miko, berkaitan dengan visi yang ini saya ulangi baca ini bagus sekali. Terwujudnya insan pembelajar yang cerdas dan berbudi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, kalau kita lihat dari visi yang dibuat Pak Miko ini, memang bagus. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana berbudi pekerti itu sesuai dengan yang pertama tadi, beriman, bertakwa dan segala macam. Lalu yang kedua cerdas, itu sudah kreatif, inovatif, mandiri, semuanya bernalar kritis, sudah masuk semua di situ. Nah, jadi ini bagus sekali Pak Miko. Budi pekerti karakter di situ. Benar. Nah, itu. Bagus Pak Miko. Silakan dilanjutkan kalau ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Ya, Setuju, bagus. jadi bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sudah di on belum gue? Udah. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Setuju. Jadi sepakat Bapak Ibu? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi visinya adalah terwujudnya insan pembelajar yang cerdas dan berbudi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ini perlu disampaikan, Pak Ibu? Di sini banyak. Oke. Berarti oke. Baiklah Bapak Ibu, jadi dapat kita tarik kesimpulan dari forum diskusi ini luar biasa, walaupun artinya pemahaman dari diri saya sendiri juga masih kurang karena saya juga masih dalam proses pembelajaran, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hendri selaku GP yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat, yang sudah membantu saya juga di dalam proses berkolaborasi di sekolah ini dalam penerapan calon guru penggerak. Kemudian juga jadi kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembahasan diskusi visi dan paradigma perubahan di sekolah adalah yaitu terciptanya atau disepakatinya suatu visi bersama, yaitu tadi terwujudnya insan pembelajar yang cerdas dan berbudi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itulah yang dapat saya tarik kesimpulannya. Baiklah Bapak Ibu, ya, baiklah kami, itulah tadi pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga kembali berdiri nih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya, diskusi kita pada hari ini sudah berjalan sesuai dengan waktu, yang mana kegiatan diskusi tadi luar biasa. Saya perhatikan itu antusiasme dari rekan-rekan sejawatnya Pak Miko ini betul-betul mendukung daripada program yang sedang dijalankan Pak Miko. Terbukti di dalam diskusi itu terdapat banyak usulan-usulan atau sanggahan-sanggahan. Namun bagi Pak Miko, kalau boleh saya sarankan, itulah yang menjadi sebuah kekuatan Pak Miko. Karena kalau kita diskusi, tidak ada yang ngomong, tidak ada yang menanggapi, itu vakum, tidak ada kegiatan. Jadi justru kalau ada yang mengusulkan, apalagi usulan itu yang berlawanan, itu jangan kita dorong, jangan kita kecil hati. Justru itu yang kita butuhkan. Karena kita bisa kuat, bisa bangkit, bisa hebat itu dari sebuah kesalahan melalui penilaian orang lain. Karena diri kita tuh sulit menilai diri kita sendiri. Saya tidak bisa nengok mata saya ini seperti apa, perasaan saya bagus, tapi Bapak dan Ibu lihat, kan gitu kan? Saya tidak bisa lihat kuping saya tidak bisa pegang. Bapak Ibu yang bisa lihat, kira-kira kan seperti itu. Nah, jadi dari kegiatan ini saya sangat mengapresiasi sekali, dan saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kepala sekolah, kepada kawan-kawan guru. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi kesimpulan ini bisa membangkitkan semangat bukan cuma Pak Miko saja, tetapi kita semua bagaimana untuk merefleksi diri khususnya, karena semua itu kan harus dimulai dari diri, baru kita merefleksikan kepada yang lain dengan tujuan tetap yang baik-baik saja ya, maksudnya ya, jadi jangan sampai disalahartikan. Nah, sekali lagi saya sampaikan di sini, apapun yang dihasilkan dari diskusi ini, inilah yang terbaik. Dan Pak Miko tidak usah mencari yang lain. Ini adalah sebuah hasil yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena saya belum bertemu dengan diskusi yang seperti ini. Dan saya orangnya memang hobi kayak gini, makanya saya senang. Untung saya tidak ikut di dalam anggota diskusi, saya ditugaskan untuk lihat aja. Kalau saya ikut mungkin lebih banyak saya ngomong tadi. Nah, karena saya tertarik sekali kalau untuk beradu perbedaan-perbedaan itu. Kalau banyak yang sama, ya malas ngomongnya. Justru karena banyak perbedaan itulah, karena saya yakin dan percaya
Dengan perbedaan itulah kita bisa berdiri menjadi sesuatu yang mendekati sempurna. Contoh, kalau saya kaki semua gimana Bapak nengok? Gimana saya ngomong? Kalau saya tangan semua gimana? Karena ada kepala, ada tangan, kiri kanan lagi tangan. Kuping juga begitu. Makanya saya dibilang laki-laki yang ganteng gitu ya. Mohon maaf puji diri sendiri. Orang lain ada puji masalahnya. Mungkin itu saja sebagai penguatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tetap semangat, sehat. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Miko beserta Bapak pengajar praktik itu Bapak Saiful Anwar atas pendadaran yang sudah dilakukan, atas diskusi panjang yang sudah kita jalani bersama. Baiklah, saya akan menutup kegiatan pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, baiklah kita akan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik Pak Miko, kita sepertinya sudah sampai di kegiatan akhir pendampingan. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan sesuai harapan. Namun di sini saya mau mengingatkan saja, jangan lupa itu untuk mengikut survei di LMS, ya kan? Kompetensi bergerak seperti lebaran Bali, yang ada di lampiran 3. Nanti kegiatan itu akan dilakukan sebelum PI 3. Artinya setelah kegiatan kan PI 2 itu ada lokal, nanti sebelum PI 3 itu yang harus dilakukan JGB untuk menginput di LMS ya, itu yang terkait dengan kuesioner kemarin yang sudah diambil, termasuk perwakilan dari guru 5 orang, dari siswa 5 orang, dan juga termasuk kepala sekolah, termasuk juga ya kembali untuk ini sendiri. Jadi saya harapkan itu jangan lupa untuk dilakukan, yang dipersiapkan seperti apa. Nah, selanjutnya juga di dalam kegiatan sehari-hari di sekolah tetap semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, dalam hal ini ya pembelajaran yang tentunya yang kepada siswa gitu kan. Nah, sebenarnya nanti ada hal-hal yang kurang dipahami atau kendala-kendala yang mungkin kita bisa saling berkomunikasi. Mungkin itu saja Pak Miko sebagai penutup. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Miko selamat karena kegiatan hari ini, diskusi tadi juga khususnya tidak berjalan baik, dan Pak Miko tetap semangat ya kan, menjalankan praktik baik pembelajaran yang ada di itu ya. Mungkin karena saya juga ada kegiatan lain, saya akan mohon pamit dulu. Jadi sampaikan salam saya dari kepala sekolah. Itu ya.